Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia yang terdapat dalam materi bab 1. Sebelum memulai, sebenarnya apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Negara sendiri banyak memiliki kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Menurut John Locke, sebagai tokoh politik dan bapak liberalisme, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian, teori John Locke ini disempurnakan oleh Montesquieu dengan pendapatnya bahwa kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Teori dari John Locke disempurnakan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini biasa disebut teori trias politica. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pemisahan dan pembagian kekuasaan memiliki pengertian yang berbeda. Pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Dengan kata lain, antar lembaga berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Contoh negara yang menganut pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi tidak dipisahkan. Atau dengan kata lain, antara bagian-bagian ini terdapat koordinasi atau kerjasama. Banyak sekali negara yang menganut sistem pembagian kekuasaan, contohnya Indonesia. Lalu bagaimana sih konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Di Indonesia, pembagian kekuasaan terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, klasifikasi kekuasaan negara yang terdiri atas 3 jenis kekuasaan diubah menjadi 6 jenis kekuasaan. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama ada kekuasaan konstitutif atau dipegang oleh MPR yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, ada kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif yang dipegang oleh BPK terdapat pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam, ada kekuasaan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia terdapat pada pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, pemelihara kestabilan nilai rupiah.
Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan banyak kekurangan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.